Liberté, égalité, fraternité. Yes. Apaan? Cappuccino, Jatos gitu ya. Jawab bareng Bang Niko nih sebagai ahli sejarah. Iya. Nah, yang pertama ini kan kita di Indonesia ini itu kan ada lagu nih ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Berjajah pulau-pulau. Jajari. Hafal ya? Sambung menyambung menjadi satu. Yo, itulah Nusantara. Coba lu berdiri deh nyanyi di situ. Jadi gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, ini kalau gua pribadi itu berpendapat atau berargumen atau berasumsi gitu ya kan. Kok kenapa bukan gua sih, sebenarnya gua nyontek ya. Kenapa sampai Merauke doang gitu ya kan? Terus kayak di Papua itu kan sebelahnya ada lagi tuh. Jadi Nugini. ya burungnya itu nggak utuh satu burung gitu ya kan, cuma sebadan, buntutnya enggak gitu ya kan. Atau misalnya di Pulau Kalimantan. Ya. Pulau Kalimantan itu kan Ujung palanya. ya ujung pala atau topinya itu kenapa nggak diangkut juga sekalian gitu. Ya. Artinya ada garis-garis pembatas atau garis-garis pemisah gitu Ya. kan, yang kita bisa bilang itu adalah garis-garis imajiner gitu ya kan. Karena kalau kita datang sana nih, misalnya kita datang Kalimantan, terus kita ada di tengah-tengah gitu ya kan antara Malaysia dengan Indonesia, misalnya garis itu nggak ada gitu ya kan, nggak kelihatan gitu di tanah itu garisnya gitu. Jadi garis itu cuman garis hayalan. Iya, Atau garis imajinasi. Ya, bener nggak sih Bang? Betul. Nah, menurut lo garis-garis imajiner ini kenapa gitu? Kenapa sih gitu Iya, ada gini-ginian? kenapa gitu bisa ya? ada gitu? Kenapa bisa ada gitu ya kan garis-garis imajiner ini? Coba Bang, kasih paham Bang. Pasti paham ya. Kasih paham. Kasih paham. Baik. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Nih peran moderator diambil gua ya, nyapa penonton. Penonton di rumah tahu kalau kita enggak podcast di kuburan. Iya. Suaranya ya kan. Iya. Baik. Jadi memang itu sangat menarik perhatian saya waktu dulu ya. Bagaimana kita dari kecil Iya. disuruh upacara. Dan dalam upacara itu ada lagu-lagu kebangsaan yang wajib kita nyanyikan atau hafalkan. Iya. Ya selain Indonesia Raya, ada juga lagu yang tadi disinggung Bang Ya. Iki, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Kita sebenarnya kalau zaman kecil dulu ya mana paham, Iya. kita ikut nyanyi aja kan. Iya. Tapi ketika ya perjalanan hidup ya makin banyak baca, makin banyak mikir, tiba-tiba kepikiran, Iya. kenapa cuma dari Sabang sampai Merauke? Iya. Kenapa batas Indonesia, negara kita, itu fix ditetapkan dari Aceh sampai Pulau Papua? Padahal di negara-negara tetangga kita, atau yang kita sebut jiran itu kan bahasa Arab untuk tetangga. Tetangga. Tapi tetangga yang dimaksud sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama dengan kita. Iya, Melayu ya. Nah, kayak iya, Kalimantan tadi iya. tuh. Kalimantan, kalau misalkan kita lihat masyarakatnya, baik yang di Malaysia, Brunei maupun yang Indonesia, mereka tuh sama-sama Melayu, Serumpun sama-sama Dayak. Iya, seru. Agamanya mayoritas sama-sama Islam. Islam. Tapi kemudian kenapa orang-orang Kalimantan, baik itu Brunei, Malaysia, Sabah Sarawak maupun yang di Indonesia, itu bisa berbeda kebangsaan? Apa yang memisahkan mereka? Nah, ini kan pertanyaan. Iya. Papua juga termasuk. Merauke itu bukan ujung Papua. Ya, oke, bukan masih tengahnya ya. Tengah. Dia itu koordinatnya di tengah-tengah sebelah selatan Iya, Papua. Papua. Tapi yang menjadi ujung kota besar yang ujung Papua itu namanya apa? Nugini. Ya. Itu nama negara. Kotanya. Nah, ente nggak tahu karena ente tidak menganggap Papua Nugini sebagai saudara Anda. Lu gimana sih nggak nasionalis banget lu? Enggak, justru dia nasionalis, Pak. Justru dia nasionalis. Karena orang-orang nasionalis itu tidak menganggap apa-apa yang ada di luar teritorinya. Makanya di peta kita melihat Kalimantan sebelah utara yang topinya itu warnanya apa? Putih atau abu-abu. Yang hijau royo-royo itu cuma bagian Indonesia. Kita menganggap yang di bagian atas Kalimantan itu nggak ada penduduknya, sepi aja kan? Karena putih. Apalagi Papua, jangan kan putih, dipotong Pak. Betul. Terus lagi. Lurus ya. Nah, ujung Papua padahal bukan Merauke, tapi Port Moresby. Nah, itu ibu kota Papua Nugini. Apa namanya? Port Moresby ya. Nah, coba diajak.
Dia nggak tahu karena dia nasionalis. Iya. Ya kan? Disuruh ngaji kali dia. Nasionalis banget. Iya. Ngaji dulu. Ikro. Nah, kan kita bertanya-tanya, kenapa kita dibuat berbeda padahal masih satu pulau? Iya. Kenapa orang-orang yang di Melayu itu lebih merasa bersaudara dengan orang-orang yang ada di Makassar, dengan orang-orang yang ada di Papua? Padahal orang Melayu yang ada di Riau, di Kepulauan Riau, itu lebih merasa dekat secara etnisitas atau secara religi terhadap orang-orang yang ada di Malaysia atau Singapura. Tapi kenapa antara orang Singapura, Malaysia dengan orang Indonesia yang di Sumatera bisa merasa berbeda kebangsaan? Nah, ini kan sebenarnya suatu hal yang perlu ditelisik. Bahwa gejala pemisahan ini itu tentu tadi disebutkan dipisah atas dasar garis-garis imajiner, garis-garis yang dikhayalkan dan artifisial atau dibuat-buat. Dan dibuatnya itu belum lama, baru sekitar 100 tahunan. 100 tahun 2 hari. 2 hari yang lalu baru dibikin. Kalau misalnya 100 tahun, berarti kalau kita hitung dari sekarang sekitar tahun 1904. Ya, sekitar atau bahkan lebih lah, 150 atau 200 tahunan. Ya kira-kira aja dah. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai hitungan peradaban, umur 100-200 tahun itu masih bayi dibandingkan peradaban manusia yang usianya 5.000 tahun. Nah, 5.000 tahun lawan 200 tahun, gejala yang kita alami ini masih baru. Masih sesuatu yang tren yang baru lah, yang asing di masa-masa lampau. Berarti orang dulu di atas 100 tahun itu nggak kenal namanya garis imajiner itu. Tidak kenal. Tetap mereka ya kalau nggak imajiner kesukuan lah ya harusnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kayak Riau tadi sama Malaysia ya mereka merasa satu rumpun harusnya ya. Satu ras gitu ya kan. Gejala sejarahnya ini kenapa bisa dibuat gitu, kan, garis imajiner. Gejala ini kan kita sebut sebagai gejala nation states atau gejala negara bangsa. Dan negara bangsa ini adalah sebuah konsep yang sangat baru dan sebelumnya tidak pernah ada dialami oleh umat manusia, wabil khusus umat Islam yang mendiami tanah Indonesia atau Asia Tenggara ini. Tuh. Jadi gejala baru yang ternyata juga bukan berasal dari umat Islam. Karena kan gini, kita di luar itu sering mendengar banyak pihak yang mengatakan bahwa nasionalisme itu selaras dengan Islam. Nasionalisme tumbuh dari Islam. Bahkan sampai ada hadisnya tuh, hubul waton minal iman. Katanya hadis, tapi yang benar itu. Katanya hadis, tapi menurut Imam As-Sakhawi itu adalah hadis maudhu. Apa? Itu doang. Hadis maudhu ya. Hadis maudhu itu hadis palsu. Iya, hadis palsu. Dan ternyata pempopuleran narasi hubul waton minal iman itu memang tidak diramaikan oleh umat Islam. Yang pertama kali meramaikannya itu adalah seorang pastor. Sama aja lah ya. Ini kan lama di Turki. Pastor siapa? Dia ini orang Arab. Orang Arab tapi pastor. Karena emang dia Kristen gitu kan. Misionaris bukan? Misionaris ya. Sama aja. Namanya itu ada macam-macam lah ya. Ada yang paling terkenal namanya Butrus Al-Bustani. Butrus itu bahasa Arab untuk kata Petrus. Nah, Petrus. Dia itu orang Lebanon. Dan dia itu hidup ketika Khilafah Utsmani sudah mulai terpecah belah. Mulai reot gitu ya. Sehingga banyak agen-agen asing yang masuk ke wilayah Utsmani, khususnya di Syam, di Lebanon, dan mereka rajin buat propaganda untuk memecah belah dunia Islam, memecah belah Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmani yang satu kepala negara itu hendak dipecah belah hingga tiap negeri punya kepala negara. Jadi kepala negaranya ada banyak, hendak dipecah belah. Nah, makanya ujung-ujungnya nanti itu dibuatlah sebuah perjanjian yang disebut sebagai Sykes-Picot.
Sykes-Picot. Sykes-Picot itu berasal dari nama dua orang, Mark Sykes dan Francois-Picot. Mark Sykes orang Inggris, Francois-Picot itu orang Prancis. Mereka berdua melakukan perjanjian untuk memecah belah Timur Tengah menjadi wilayah-wilayah kekuasaan mereka atau setidaknya di bawah perlindungan mereka. Nah, kemudian di situ juga selaras dengan peninggian hubul waton minal iman tadi. Jadi beriringan tuh ya. Nah, jadi dipecah belah dan masing-masing tanah air ini pecah belah itu dihembuskan nafas nasionalisme. Orang Jordan dikuatkan narasinya sehingga mereka merasa berbeda dengan orang Lebanon. Orang Palestina dikuatkan narasinya sehingga mereka merasa berbeda dengan orang Saudi. Nah, dan seterusnya. Nah, gejala yang sama itu juga dialami oleh orang-orang di Asia Tenggara. Nah, itu tahun berapa Indonesia tuh? Yang perjanjian Sykes-Picot itu. Sykes-Picot itu tahun 1917. 1917 ya. Ya, dan itu ya pas masa-masa Perang Dunia Pertama. Oh, Perang Dunia Pertama. Ya. Tapi kalau kasus Asia Tenggara itu lebih tua lagi sebenarnya pemecahannya. Karena kita melihat kenapa Sumatera itu bisa dibedakan dengan Malaysia, padahal mereka dulu itu bersatu di bawah naungan Kesultanan Johor. Sebelum itu pun ada Majapahit kan. Majapahit itu mah udah masa lalu. Iya. Nah, nanti kita cerita soal Majapahit. Udah kuno. Skip. Please. Kesultanan Johor. Kesultanan Johor. Cuma tahun 1824 berarti 100 tahun sebelum 1924 nih. Iya. Sebelum Khilafah Utsmani runtuh. Itu 100 tahun sebelumnya Kesultanan Johor udah dipecah belah sama Inggris dan Belanda. Sehingga memisahkan mana yang menjadi kue untuk Belanda dan kue untuk Inggris. Sumatera itu menjadi kue untuk Belanda, sementara Malaysia itu untuk Inggris. Dibagi gitu. Dibagi-bagi. Jadi dipusatkan. Dulu tuh Bengkulu. Tahu Bengkulu ya? Di Sumatera samping Lampung. Dia itu kan bagian daripada jajahan Inggris. Malaka itu jajahan Belanda. Malaka itu jajahan Belanda. Malaka itu yang mana? Dia nanya bang. Nggak, Malaka itu yang mana? Kan nggak ada sekarang provinsi Malaka coy. Dia emang orang nasionalis. Malaka itu emang bukan Indonesia sekarang, dia di Malaysia pak. Oh Malaysia. Iya, nasionalis sekali. Sehingga nggak tahu kan apa yang ada di negara tetangganya gitu. Gue lebih ke nggak punya duit. Jadi gue nggak tahu itu ada di Malaysia ya. Iya, ada Google Map pak. Dia lebih provinsi state dia. Nah ini kan maksudnya jadi silang-silang tuh ya. Silang-silang. Bengkulu punya Inggris. Dari perjanjian tahun 1824 itu namanya perjanjian London. Akhirnya diatur. Oh, ini seluruh Sumatera buat Belanda aja dah. Iya. Sementara jajahan Belanda yang di Malaysia yaitu Melaka itu buat Inggris aja dah. Nah, jadi pemusatan tuh seluruh Malaysia buat Inggris, seluruh Sumatera buat Belanda. Dan itu didasari atas dasar perpecahan atau ya dipecahkannya Kesultanan Johor. Terciptalah itu batas yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia. Termasuk yang di Kalimantan, termasuk yang di Papua. Nah, Papua Nugini sama nih berarti konfrontasi antara Belanda dengan Inggris juga. Betul. Tapi kalau Papua itu tambah satu partisipan sih. Siapa tuh? Jerman. Oh, Jerman. Nah, jadi kan Papua itu sebenarnya itu kue yang dipotong-potong oleh 3 negara, oleh Belanda, Inggris dan Jerman. Nah, yang sebelah barat itu untuk Belanda, sementara yang sebelah timur itu untuk Inggris dan Jerman. Inggris bagian bawah, bagian selatan, yang utaranya itu Jerman. Makanya kalau kita lihat Papua Nugini, itu di sebelah atasnya ada beberapa kepulauan. Nama kepulauannya Kepulauan Bismarck. Kenapa? Karena Bismarck itu raja Jerman. Oh, Kaiser Jerman. Raja bahasa Jerman. Iya kan dari Jerman. Iya benar. Ya udah dari Jerman. Oh itu Bismarck. Nah terus kalau yang sebelah selatan pulau-pulaunya apa? Coba sebutin dong atau Iya. Biar kita nggak nasionalis banget gitu. Nah jadi gue udah dapet nih poinnya nih ya. Jadi poin pemisahan atau sejarah terciptanya garis imajiner ini ternyata adalah proyek bagi-bagi kue dari para penjajah. Iya. Betul. Ya, kan? Yang makanya kita kadang-kadang merasa lebih membela orang-orang Jawa, ya kan? Atau misalnya tadi orang-orang Bengkulu, orang-orang Riau itu lebih membela orang-orang Jawa yang
notabene lebih jauh jaraknya, lebih beda adat istiadatnya ya kan dan lain sebagainya ketimbang dengan saudara serumpun mereka yang di Malaysia. Betul. Ya kan? Dan memang akhirnya ini jadi sebuah konspirasi para penjajah ya. Betul. Gampang mengadu domba ya, coy. Ya, sehingga kita tuh jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang mau dihargamatikan dari konsep nasionalisme ini. Karena nasionalisme itu bukan murni buatan Founding Fathers. Founding Fathers yang memproklamasikan kemerdekaan tahun 45 itu melanjutkan kekuasaan teritorial yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda. Nah, jadi ini titipan doang gitu ya. Bukan titipan, tapi ya melanjutkan semangat kolonial. Gitu. Makanya ketika tukang kayu itu kemarin buat pernyataan, istananya berbau kolonial. Lah, keteknya dari lahir juga udah kolonial. Keteknya. Iya. Karena dia itu ya bukan keteknya lah ya, otaknya lah ya. itu halusnya. Halusnya ya. Iya. Harus kasih mic tadi. Ya karena dia dari kecil, bahkan bukan dia juga lah. Kita semua tuh dari kecil mikir, ya tanah air kita ini adalah apa-apa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Padahal itu warisan penjajah. Diwarisin sisanya. Iya, jangankan teritorial, nama Indonesia pun siapa yang buat? Gua tanya. Jangan nanya gue dong. Siapa? Tanya dia Bang tuh. Kayu. Tersalah gue. Ntar gue dikeroyok lagi. Karena kan kalau dulu kan masih ya kalau kita bahas sejarah itu dulu tuh namanya Hindia Belanda. Ya, terus berubah jadi apa ayo? Ini Hindia Jepang. Ya kan? India BOC. Dari mana nih? Kasih tahu teman-teman ya. Indonesia tuh. Jadi Indonesia itu adalah nama yang baru dibuat tahun 1850. 1850. Nah, itu kan berarti bukan dari zaman Majapahit. Ya, jauh. Bukan dari zaman Diponegoro. Jauh. Karena kalau kita melihat di kelas kita dulu waktu sekolah, itu ada pahlawan-pahlawan kan, poster-poster. Dan mereka semua itu diklaim sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Lah orang-orang itu nggak kenal Indonesia. Karena nama Indonesia baru dibuat tahun 1850. Diponegoro hidup sebelum itu. Iya, 1825 ya. Nah, Imam Bonjol hidup sebelum itu. Ya. Pangeran Antasari, kemudian Sultan Hasanuddin, macam-macam pahlawan yang banyak itu nggak pernah kenal nama Indonesia karena nama Indonesia tuh jauh dibuat setelah mereka lahir. Berarti pas perang itu mereka nggak teriak, siapa kita Indonesia gitu. Mana ada Indonesia, duduk nggak ada gitu. Pakai apa tuh trompet itu ya? Gak mungkin. Terus yang diteriakin sama mereka apa? Coba. Gue tahu. Apa tuh? Coba nggak apa-apa. Coba apa tuh? Kalau belum Indonesia, coba. Indonesia itu buatan orang Inggris namanya. Oh gitu. Lebih tepatnya Skotlandia. Nama orang yang membuat nama Indonesia itu catat ya, karena ini sangat berjasa bagi hidup kita. Nanti teman-teman nih, nanti kasih Al-Fatihah. Ya. Selamatin. Namanya James Logan. Karena ada slogan jadi dia. Kagak, dia saudaranya Wolverine sebenarnya. Logan. Enggak. Namanya James Logan. Dia itu orang profesinya itu etnolog. Etnolog tuh berarti ahli etnis. Ya apa peneliti lah ya intinya. Dia tuh bikin nama Indonesia berdasarkan campuran dari dua kata. Dua kata yang semuanya impor. Nggak ada yang asli Jawa, nggak ada yang asli Indonesia. Indonesia terdiri dari dua kata. Yang pertama tuh Indo dan Nesia. Indo itu berasal dari kata Indus. Pulau. Industri, bukan. Asbun aja nih. Wajar ya. Penonton aja. Indus itu nama sungai. Di India. Pakistan. Ya India nggak apa-apa lah. Ya udah ya. Karena kan Pakistan itu juga dulunya India, tapi dipecah sama Inggris sehingga dipecah jadi Pakistan, India, Bangladesh kan. Semuanya pecahan dari penjajah. Nah, tapi itu nama sungai di Pakistan dan itulah yang menjadi nama awal peradaban peradaban India, gitu. Termasuk ke sini-sini tuh ya. Termasuk ke kepulauan. Nah itu yang pertama Indo dari kata Indus, sungai di Pakistan. Nesia itu asal namanya atau asal istilahnya
berasal dari kata nesos. Nesos itu bahasa Yunani. Artinya kepulauan. Oh, kepulauan sungai jadi ya. Iya. Terserah dia ada kayak gimana. Ini logika pasar Ciputat ya. Iya. Nah, jadi coba dari namanya aja, mana yang asli Tangerang? Kalau Jawa pasti bukan Indo. Indro. Karena bukan di Indonesia jadinya Indo. Masuk. Lah, nama Indro itu dari Indra. Indra itu nama dewa perang dari Mahabharata. India lagi. Benar juga ya. Iya. Tapi kalau Indonesia bukannya Sunda, Sia. Yang asli Indonesia. Nah, iya benar. Itu beda arti sih. Sia. Soalnya ada ne-nya ya. Iya, nih. Indonesia. Yang asli Indonesia itu cuma satu, Mulyono. Murni itu ya. Murni. Nah, jadi apa yang asli dari Indonesia? Nggak ada. Semuanya itu kata-kata impor. Yang kemudian hari ini kita harga matikan. Dibanggakan. Dirayakan. Dijadikan kredo. Iya. Dijadikan sebagai sesuatu yang suci, sakral. Iya. Kan ini kita harus mengevaluasi ulang bagaimana cara kita bernegara. Yang ternyata semuanya itu warisan dari penjajah. Terus bangga lagi. Iya. Aduh. Salah. Gitu loh. Bilangnya merdeka ya. Tapi gak tahu. Jadi gue baru tahu juga sih sebenarnya. Malah gue bingung gue merdeka gak sih gitu. Mau ikut lomba bingung gitu. Aduh, jadi ya gitu ya, apa yang mau dibanggakan ya. Sedih sih malahan kita jadi dengar ya. Maksudnya ini sebuah budaya yang kalau kata orang-orang sekarang tuh orang-orang Rahayu ya, orang-orang Nusantara, budaya asli Indonesia. Tapi ternyata setelah ditelisik tadi yang lu bilang ya kan, segala asal-usul nggak ada yang dari Indonesia. Iya. Jadi apa yang mau dibanggakan gitu ya kan? Yang malah kadang-kadang ini jadi sebuah apa ya? Sebuah kebanggaan yang berlebih yang seolah-olah ini jadi lebih yang kemarin kita bahas di podcast juga kan. Jadi seolah-olah ini jadi lebih sakral dari agama itu sendiri. Karena kalau kita tahu yang kayak kemarin ya kan kasus Paskibra yang disebut Paskibra ya kan. Ya. Demi apa? Demi ya dari pernyataan dari BPIP itu sendiri kan, Badan di Pancasila. Ya, artinya kayak dibenturkan ya, gitu kan. dibenturkan gitu ya kan. Jadi ya menurut lu gimana sih Bang kalau terkait kesakralan itu sendiri gitu ya kan, yang itu digaung-gaungkan oleh para penganut Rahayu dengan kesakralan yang kita anggap ini tuh benar-benar sakral dari segi pemahaman kita, akidah kita seorang Islam gitu. Baik. Kita harus kembali kepada definisi. Hans Kohn itu adalah seorang peneliti, sejarawan. Dia bikin buku soal nasionalisme. Nah, dia tuh mendefinisikan nasionalisme sebagai kata dia gini. Nasionalisme itu adalah ungkapan jiwa. Di mana tanah air itu adalah tempat dia berloyalitas, tempat dia menyerahkan hidup dan matinya, jiwa dan raganya. Jadi kan kalau kita mendengar dari kecil sampai sekarang, ini udah cukup jadi biasa aja ketika kita mendengar orang berkata jiwa ragaku hanya untuk bangsa. Nah, padahal kan kalau misalkan kita melihat disinkronkan dengan konsep keislaman, jiwa raga kita itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Ya. Nah, jadi dari nasionalisme ini membentuk sebuah loyalitas baru, atau bahasa kasarnya membentuk sebuah penyembahan baru, di mana kita menempatkan loyalitas kita, standar setia kita bukan lagi kepada Allah, kepada Tuhan, tapi kepada bangsa, kepada tanah air, di mana tanah dan air itu material sekali. Iya. Yang diciptakan gitu, yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi kita menempatkan loyalitas kita kepada sesuatu yang diciptakan oleh kepada makhluk. Nah, ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang dari awal dilawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, pada zaman kabilah-kabilah tuh ya. Nah, karena Rasul itu diutus di tengah masyarakat yang menuhankan tribalisme, yang menuhankan tadi kekabilahan, kesukuan.
Orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi datang itu menganggap bahwa standar kebenaran itu adalah tanah air, adalah sukunya. Bani Manaf adalah penentu kebenaran dan kesalahan. Jadi kalau misalkan Bani Manaf itu berperang melawan Bani Jumah misalkan nih. Nah itu kalau misalkan yang salah Bani Manaf, tetap kita ada di sisi Bani Manaf. Oh. Kalau yang benar ada di Bani Jumah, maka tetap kita ke Bani Manaf. Karena standarnya sudah di Bani Manaf itu. Iya, kebenarannya itu. Nah ini kan di dalam Rasul, bahwa yang di dalam Rasul itu standar kita bukan lagi menang-menangan suku, tapi standar kita itu adalah halal dan haram. Allah, gitu loh. Allah Rasulnya. Kalau yang salah menurut kacamata Allah itu adalah suku ini, ya inilah yang harus kita tinggalkan. Gitu. Jadi ini dari standar loyalitas sudah aneh gitu ya. Termasuk dari standar persaudaraan. Saya kasih contoh. Dulu di zaman Islam ada seorang petualang namanya Ibnu Battutoh. Ada yang pernah dengar ya? Ibnu Battutoh. Dia itu orang dari Tonjah. Tonjah itu di Maroko, Maghrib. Wah itu jauh banget itu. Udah tetanggaan sama Spanyol. Nah, itu yang ini kan sih yang Blackbird itu kan sih bukan ya? Beda lagi ya? Blackbird. Bluebird. Taksi. Enggak. Udah. Jenggot hitam itu, bukan ya? Bukan. Itu Kurohige maksudnya. Blackbird. Enggak, maksudnya kan gue pernah dengar itu diambil juga dari salah satu itu Islam itu ini juga kan. Apa? Barbosa itu kan. Barbarossa. Nah, itu beda pembahasan lagi lah. Tapi kita kembali ke Ibnu Battutoh. Ibnu Battutoh dia keliling dunia. Dia pergi ke Amerika. Nggak ke Amerika lah. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Arab, dia pergi ke Uzbek ya, ke India, ke Indonesia atau ke Sumatera lah tepatnya, sampai ke Cina. Nah, Ibnu Battutoh selama berpergiannya puluhan tahun nggak pernah ngeluarin paspor, nggak pernah bayar visa. Berbeda kondisi dengan zaman sekarang. Kita kalau mau ke Malaysia aja tadi itu perlu ngeluarin paspor kan. Nah, karena di zaman Ibnu Battutoh dunia Islam itu tidak mengenal yang namanya konsep kebangsaan. Teritori itu ya. Nah, walaupun Anda orang Maroko, tapi kalau Anda itu seorang Muslim, maka Anda diterima sebagai bagian dari bangsaku. Luar biasa ya malahan ya. Itu. Persaudaranya lebih tinggi ya. Nah, lebih kuat ya. Tapi kenapa kemudian dunia Islam hari ini itu kemana-mana, kita ke Saudi pun kalau mau umroh, mau haji itu bayar visa mahal banget. Nunggu waktu juga lagi, nunggu waktu dan seterusnya. Vaksin IBAB. Katanya kan ada vaksinnya yang mengandung babi. Katanya. Oh enggak. Ngaco nih. Meningkis, vaksin meningkis itu mengandung babi coy katanya. Aduh, itu kajian konspirasi yang lain lah ya. Saya nggak mau bahas. Itu mah dikit-dikit aja. Kita lagi serius bahas nasionalisme. Tapi lu baca kalau lu nggak percaya vaksin meningkis itu katanya mengandung babi. Babi itu cuma mantra satu lagi. Oh iya. Udah terus. Haji. Udah. Ya. Oke. Bang Haji. Jadi Bang Haji. Baik. Ya Haji. Nggak perlu. Pakai visa. Ya gini. Kalau dulu, kalau sekarang kan begitu ya kondisinya. Kalau dulu kita itu nggak perlu pakai visa segala macam karena persaudaraan umat Islam itu atas dasar iman. Yakin Allah dan Rasulnya. Atas dasar Islam dan seterusnya. Tapi semua itu berubah semenjak tahun 1800-an. 1800 berarti udah berapa tahun yang lalu? Sekitar 200 tahun. Nah, ya, 200-an tahun yang lalu. Nah, ada apa di tahun 1800? Ada satu peristiwa yang mengguncang dunia. Apa tuh? Itu. Dan ini titik startnya bermula dari Eropa, dari Prancis. Oh, ini revolusi itu ya. Itu. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis. Industri. Revolusi Prancis dan revolusi industri itu adalah revolusi kembar. Karena memang dari dua revolusi ini itu bisa mengubah dunia dengan sangat drastis gitu ya. Nah, asas dari revolusi Prancis itu adalah ketika bangsa Prancis merasa gumoh gitu ya, merasa muak dengan kekuasaan rajanya.
raja, bukan Raja Jawa. Raja Jawa sekarang ya. Tapi ini Raja Prancis. Yang memang cukup mirip lah perilakunya dengan Raja Jawa yang sekarang. Gak beda. Hah? Gak beda. Ya mirip. Oh. Beda bahasa doang mungkin. Beda bahasa doang. Nggak tahu. Jadi Raja Prancis saat itu ya mereka inilah sangat otoriter, mementingkan dirinya sendiri, bahkan gitu ya. bahkan menganggap bahwa Lestat Ches Amoy, ya, itu bahasa Perancis. Saya nggak tahu bener apa enggak tuh ngelafalinnya, tapi intinya negara adalah aku, ya. Negara adalah aku dan keluargaku. Nah, memang politik dinasti sekali. Apalagi ketika kekuasaan si Raja Prancis ini itu dibeli stempel atau diberi fatwa halal oleh lembaga agama pada masanya, yaitu gereja. Nah, saking korupnya dua institusi ini, institusi negara dan institusi agama, maka orang-orang Prancis, para inteleknya, sampai-sampai buat keputusan atau buat slogan gitu ya, dengan meneriakan gantung raja terakhir dengan usus pendeta terakhir. Serem banget itu. Satuin gitu ya. Karena emang dua pihak ini, raja dan pendeta, ini biang kerok untuk kezoliman yang menimpa masyarakat Prancis. Akhirnya dari situ masyarakat Prancis menjadi trauma dengan kekuasaan dinasti dan kekuasaan agama, sehingga mereka menelurkan konsep sekularisme. Demokrasi ini nih. Demokrasi, bahwa semuanya itu dikembalikan kepada 3 asas: liberté, égalité, fraternité. Apaan? Cappuccino, Arjatos gitu ya. Liberté kebebasan. Liberté kebebasan, égalité apa? Ragu kayak. Liberté liberal, kebebasan. Égalité itu égalitaire, persamaan. Fraternité itu brotherhood, persaudaraan. Nah, ya jadi emang dari 3 slogan inilah, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, yang mengikat rakyat Prancis untuk sama-sama menggulingkan raja dan agama, sehingga Prancis itu menjadi pelopor daripada sekularisme yang berasaskan 3 inti ini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita fokus kembali ke masalah nasionalisme, saya ingin berfokus kepada satu asas tadi yang disebutkan di antara 3. Liberté, égalité, fraternité. Saya mau fokus ke fraternité atau persaudaraan. Nah, persaudaraan. Kirim muka baju. Tenang. Panas ya. Ya, jadi persaudaraan gimana? Persaudaraan dalam konsepsi revolusi Prancis itu mempunyai perbedaan asas yang sangat diametral dengan persaudaraan atas dasar Islam. Ukhuwah. Ya. Kalau ukhuwah tadi kita sebut di awal, persaudaraannya atas asas iman, Islam, akidah, ya. Jadi nggak mengenal batas ya? Tidak mengenal batas, tidak mengenal kebangsaan, tidak mengenal bahasa. Tapi kalau persaudaraan dalam konsep revolusi Prancis itu bukan atas asas kesamaan iman, kesamaan agama, tapi atas asas kesamaan tanah air, kesamaan bahasa, kesamaan bangsa, kesamaan nasib. Nah, maka inilah yang kemudian menjawab kenapa kita bisa berbeda dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Papua Nugini. Karena walaupun kita sama bahasa, sama bangsa, tapi kita beda nasib. Oh iya benar. Iya kan? Nasibnya beda. Indonesia dijajah Belanda. Malaysia dijajah Inggris. Papua Nugini dijajah Inggris Jerman. Nah, betul. Pinter banget les 10 nih. Sepeda. Lu nyontek lu ya? Sepeda mana nama ikan anjay. Iya, jadi karena kita berbeda. Kenapa bisa beda nasib deh? Ya, emang nasibnya begitu. Karena yang menjajahnya. Emang susah itu ke Belanda waktu itu sampai kita jadi nasib susah sekarang ini. Ya itu tanyalah pada air di belakang.
Nah, jadi itu yang membedakan persaudaraan konsep Prancis dengan konsep Islam. Dan kita Indonesia selaku negara yang punya sejarah Islam kuat, mayoritas penduduknya Islam, mengadopsi konsep Prancis yang sekarang sedang bermasalah dengan tikus-tikusnya. Ngerti nggak? Lagi digrogotin. Kan Paris itu bukan lagi terkenal sebagai kota cinta, kota romantis, tapi kota tikus. Pernah nonton ini nggak? Ratatouille. Oh iya. Ratatouille ya kan, ya, yang tikus bisa masak. Itu kan sebenarnya gitu. Gambaran daripada Paris yang memang sudah sangat lazim dengan tikus-tikusnya itu yang luar biasa. Maksudnya tikusnya tikus beneran ya? Tikus beneran ini. Bukan tikus ini kan tikus sana. Bukan tikus jabat istilah ya. Bukan tikus yang suka minum minuman keras kan? Sambil nyender. Ya bahkan kita melihat Prancis sekarang kan dihujat kan di Olimpiade kemarin. Oh iya. Betapa buruknya pelaksanaan Olimpiade Prancis. Sampai ada atlet yang tidur di taman kalau nggak salah. Iya, dari segi Olimpiade. Yang terbaru nih, pendiri Telegram itu ditangkap oleh otoritas Prancis. Kenapa? Karena Telegram ini kan dikenal sebagai salah satu medsos yang beda dengan Meta atau TikTok lah ya. Telegram itu pro terhadap Palestina. Sementara Meta, lu kalau upload di Instagram soal Palestina kan gampang kena lockdown apa namanya, di-banned kan, filter segala macam. Tapi kalau Telegram tuh bebas. Telegram itu memfasilitasi data yang dihack dari keamanan Israel dan kemudian disebarkan. Nah, sama pendiri Telegram itu dibiarin aja lah kan. Akhirnya sama Prancis ditangkap. Prancis itu kebingungan dengan konsep dasar membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita sebagai seorang yang jangankan Muslim lah, tapi manusia kan gampang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya Palestina atau Israel atau Zionis. Kan begitu konsep dasarnya, simpelnya. Jadi ya masih Prancis ini ya perlu kita tinggalkan lah. Konsep-konsepnya gitu. Apa yang menjadi standar ditetapkannya segala sesuatu di negeri kita itu berdasarkan misalnya dari tadi apa yang terjadi di Prancis gitu ya kan? Yang secara perkembangan sampai sekarang nih ternyata ya ini tuh nggak bagus-bagus amat dijadikan dasar gitu ya kan, dengan kebobrokannya, terus yang terakhir moralitasnya apa segala macam gitu ya kan. Nah makanya berarti harus ada sebuah formula baru nih ya kan, yang memang itu bisa menyelesaikan mungkin semua masalah gitu kan. Kayak kemarin nih gitu. Kita lihat terakhir itu kan ada gerakan nih dari mahasiswa nih ya kan, terkait dengan keputusan MK lah ya atau keputusan DPR yang coba merubah ya kan. Ya itu kan terkait dengan pilkada ya kan. Nah sebagai umat muslim nih, lu ngelihat pergerakan itu, maksud gua ini bagus ya, sebuah pergerakan, artinya masyarakat mulai sadar nih ya kan. Nah cuman basically tadi gitu ya kan, kalau memang jargon-jargon yang dibawa masih seputar nasionalisme, menurut lu ini bakal jadi sebuah perubahan yang hakiki atau enggak sih? Secara reaksi sebenarnya. Ya kan? Ya artinya kan benar ya, ada aksi dari DPR, akhirnya kan reaksi dari para mahasiswa maupun masyarakat gitu ya kan. Nah cuman ya itu tadi basic pergerakan mereka itu masih dasar dengan ya nasionalisme, yang kita tahu nasionalisme itu tadi asalnya dari Perancis yang sudah kita atau disebutkan tadi ya bobroknya itu sedemikian rupa gitu loh ya kan. Nah jadi menurut lu perubahan itu yang nanti misalnya terjadi perubahan itu perubahan yang benar-benar hakiki atau enggak sih menurut lu? Apakah itu bisa jadi mensejahterakan rakyat gitu ya kan, atau ya bagaimana? Oke, jadi gini. Pada ikut aksi nggak kemarin? Ada yang ikut aksi? Tidak. Bagus. Luar biasa. Bagus. Hancur negara ini udah. Hancur. Bang Ab dong yang ikut ya. Baik. Jadi kan narasi utama dari aksi kemarin itu adalah selamatkan demokrasi. Atau kawal putusan. Atau kawal demokrasi, putusan MK dan sebagainya. Tapi masalahnya gini, emang apa yang perlu diselamatkan dari demokrasi? Demokrasi itu emang pernah ideal sepanjang penerapannya di sejarah peradaban manusia. Pernah nggak ada yang ideal? Nggak ada. Hampir nggak ada sih kalau gue lihat. Bahkan demokrasi itu udah dikritik oleh orang-orang Athena sendiri. Yang dimana notabene mereka tuh membuat gitu loh.
foundernya. Nah, jadi kita kalau misalkan mendukung demokrasi harus merenungkan kembali kata-kata daripada baginda Rasulullah Socrates. Jangan sholawat ya. Pak Hebat ini bagindanya dia nih. Gue baru tahu nih bagindanya dia nih. Ya dia mau bagaimanapun filsuf yang keren lah. Walaupun walaupun bisa dikritik juga. Tapi gini, Socrates itu pernah bilang bahwa demokrasi ini, ya ini intinya ya, demokrasi ini itu memang menawarkan kebebasan untuk memilih siapa pemimpin kita. Dengan sistem apa kita mau diatur. Tapi jangan lupa, demokrasi itu kembali kepada rakyat. Rakyat, masalahnya tuh, walaupun mereka mayoritas setuju dengan sesuatu, tapi rakyat ini, apakah mereka isinya itu orang pintar semua? Nah, artinya belum tentu paham mereka ya. Mayoritas rakyat dimanapun itu terdiri dari berbagai kelas kan. Ya bukan kita ngambil konsep Marxis, tapi ya secara empiris memang ada orang yang pintar, idiot ya kan ya. Pintar. Kok idiotnya nengok sono sih? Gitu amat. Enggak. Miskin. Masih miskin. Di mana-mana yang mayoritas itu memang orang yang kurang lah ya, jangan idiot banget ya. Kurang nih yang sama lagi. Latihan gini kan. Jadi. Nah, suara mayoritas itu biasanya disetir oleh orang yang bisa mengubah opini atau menyetir opini masyarakat. Iya nggak sih? Benar. Kita berkaca dari Pilpres kemarin atau dari Pilpres Amerika waktu Trump versus Biden, Hillary Clinton yang dulu ya. Yang pertama. Itu kan sebenarnya kan orang-orang pada bertanya-tanya kok bisa badut kayak Trump bisa terpilih. Ya kalau pakai demokrasi, ya memang berarti itu gambaran bahwa masyarakat Amerika mayoritasnya itu idiot. Karena yang terpilih Trump. Gitu. Badut ya. Kenapa kemudian yang terpilih hari ini adalah tukang kayu? Karena yang lagi mayoritas adalah orang-orang masyarakat yang menganut standar TikTok. Aplikasi goblok. Kasar banget. Kita nggak boleh kasar, tilil. lupa. Dan kan kalau misalnya kita pakai standar TikTok, itu kan lu sempat viral banget kan. Saya ingat betul waktu debat Pilpres. Ya Prabowo itu kan digebukin lah ya sama Anies sama Ganjar. Dan memang secara intelek lah kita tahu Prabowo tuh nggak bisa nggak mampu menjawab. Dia hanya ngeles dan sebagainya. Tapi kan luar biasa strategi dari tim Prabowo. Ketika dia itu kalah secara argumen, maka fanbase-nya itu di TikTok bikin counter opini. Tapi bukan dengan opini, dengan emosi. Apa coba yang waktu itu viral? Mas Anies. Bukan. Sorry bukan gitu. Tiba-tiba banyak, nggak tahu ini fabricated atau alami, tapi banyak orang yang menangisi, kasihan banget Pak Prabowo ya kan dikeroyokin gitu. Pada inget nggak? Dan itu ternyata mampu mendongkrak suara. Jadi Prabowo itu bisa terpilih karena mayoritas rakyat itu kasihan sama dia. Dia udah tahu nih pendukungnya Ganjar sama ini kayaknya Anies kayaknya kebanyakan. Di bawah ada tukang bakso. Ke atas mulu ini. Kita bahas faktual demokrasi ya yang berjalan. Nah, kembali ke yang didemoi oleh masyarakat. Sebenarnya gini, saya melihat yang kemarin itu hanya masalah demokrasi prosedural. Oh gitu. Ya, masalah pemilihan, masalah voting itu sebenarnya dalam Islam mubah-mubah aja toh. Ya. Dan memang hal itulah yang kemudian lagi dikotori oleh Raja Jawa. Nah, tapi sebenarnya kan demokrasi itu terdiri dari dua unsur. Yang kemarin dikritisi itu masalah prosedural. Padahal demokrasi juga terdiri dari masalah substansial. Misalnya, apa substansial dari demokrasi? Ya, sekularisme, kapitalisme,
ya kan? Terus apa? Macam-macam lah ya. Mau gue bacain nggak? Banyak nih. Perlu chat. Dari dulu. Sekularisme, kapitalisme. Iya. Terus? Termasuk liberalisme lah ya. Termasuk liberalisme. Kenapa kemudian negara ini bisa kacau? Karena kan menganut demokrasi substansial. Substansialnya itu adalah tadi sekularisme. Makanya kalau misalkan dikritik masalah prosedural, masalah di mana trias politika itu dibajak oleh eksekutif. Nah, kan sebenarnya ya ini perkara muka tembok aja kan? Wajar ya berarti ya. Bagi mereka wajar. Bagi mereka wajar karena mereka nggak bertakwa. Orang-orang yang sekarang memegang kekuasaan atas asas demokrasi yang substansial yaitu sekularisme, ya tentu tidak memandang agama dalam cara mereka berpemerintahan. Makanya santai aja kan, sambil nenggak ciu gitu. Kemudian sambil mengobrak-abrik peraturan trias politika, eksekutif ya emang dia dari eksekutif, kemudian yudikatif dikuasain, legislatif juga dikuasain. Itu emang nggak tahu malu aja karena emang nggak punya ketakwaan. Nah, kan padahal disumpah pakai Al-Quran ya. Padahal disumpah pakai Al-Quran. Sumpah doang. Itu di atas kepala nggak nempel. Kayaknya Al-Qurannya bohongan dah. Soalnya satu tangan dia megang coy, padahal kan berat itu. Jadi nggak bakal kelar kalau kita cuma sibuk perkara prosedural. Nggak bakal kelar. Kalau misalkan aksi kemarin mau jos gitu, maka harus fokus ke masalah substansial. Yaitu apa? Demokrasi yang berasaskan sekularisme dan kapitalisme itulah yang mesti diganti. Iya, menjadi sebab ya. Sebab awalnya itu ya. Itu kerusuhan. Artinya pergerakan-pergerakan itu kalau memang tidak didasari sesuatu yang substansial gitu ya kan, artinya hanya prosedural aja gitu ya kan? Dan itu mungkin perubahannya nggak bisa signifikan ya. Iya sementara. Ya. Dan memang akhirnya kalau gue lihat ya dari aksi-aksi kemarin itu kan perkara gara-gara mereka tuh tokoh jadinya ya. Jadi karena si tokoh ini nggak bisa mencalonkan dengan ambang batas tertentu yang ditetapkan, akhirnya MK merubah ya kan. Nah, dengan perubahan dari MK akhirnya ada sebuah sidang dari DPR kan. Apa sih namanya itulah pokoknya. Ya balik badan legislatif atau apa gitu ya kan. Orang balik kalau balik orang Sunda itu balik mana mah gitu. Ya begitulah ya kan. Nah, akhirnya ada reaksi dari masyarakat karena apa? Tokoh panutan mereka itu jadi nggak bisa mencalonkan gitu ya kan. Hanya sebatas itu kalau gue lihat kan, yang memang ya nggak kuat jadinya kalau gue pendapat gua gitu ya. Mungkin ya. Ya selama ini kalau kita berfokus pada personal ganti orang nggak bakal beres permasalahan. Karena ya personal masing-masing personal yang diangkat itu tuh sudah sama-sama mengusung demokrasi substansial yang tadi sekuler semua. Makanya kalau dalam sekularisme yang menjadi alat pergerakan politik itu bukan idealis tapi pragmatis. Yang namanya partai-partai sekarang ya itu kan ketika mereka mau menyelamatkan posisinya, maka mereka nggak mau tuh harus ngikut aja ke pihak yang sangat kuat, yaitu sang raja. Akhirnya koalisi gitu ya. Akhirnya kan kita bisa melihat sebelum pilpres itu koalisi itu kan ya ada 3 lah ya. Ada koalisi Indonesia Maju, koalisi Perubahan, sama koalisi PDIP gitu. Nah, ya itu semuanya akhirnya kan pada merapat ke koalisi Indonesia Maju. Koalisi Perubahan itu tinggal Partai Umat aja tuh harapan kita. Yang masih bertahan gitu loh. Itu kan nggak tahu nih berapa lama deh. Tahu kita. Bahkan sosok Mas Anies pun itu merapat ke Banteng juga sekarang. Makanya jangan kaget tiba-tiba di Jakarta muncul animasi. Anies Masinton.